Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-445 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Meisin, Chris Urspon sebagai Mahwan, Yanwar sebagai Ratanja, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tabib Wong dan Meisin berbicara di serambi depan pondok. Meisin baru saja menceritakan pertemuannya dengan Arya Kamandanu. Meisin kelihatan sedih dan putus asa. Nona Meisin jangan berkecil hati. Tidak, Bapak Wong. Saya cukup tahu diri. Mungkin memang dia telah melupakan saya. Saya tidak apa-apa. Saya tahu dia telah menjadi orang besar, orang ternama, pejabat kerajaan yang hidup di lingkungan istana yang serba kemerlapan. Karena itu adalah wajar kalau dia telah melupakan istrinya. Nona Meisin, belum tentu anggapan Nona itu benar. Saya telah melihatnya sendiri, Bapak Wong. Nona telah melihatnya. Tapi apakah Nona dapat melihat isi hati orang? Sekalipun orang itu adalah orang yang paling dekat. Nona Meisin,
kita harus mampu melihat segi-segi yang baik. Manusia hidup dalam dunia anggapan. Celakanya, apa yang dianggap benar seringkali tidak benar. Karena itu, Nona, janganlah mempunyai praduga yang buruk. Mengapa kita harus berpikir buruk terhadap orang lain dan bukan sebaliknya? Bapak Wong, Ya, saya bukannya berpikir buruk. Saya hanya berusaha untuk bisa menerima kenyataan hidup ini, betapapun pahitnya. Sejak berangkat dari rumah, saya telah ragu-ragu. Saya takut gagal, dan ternyata terjadilah kegagalan itu. Apakah saya harus berpaling? Saya kira tidak, Bapak Wong. Saya anggap semuanya wajar. Kalau Kakang Kamandanu melupakan saya, kemudian menjalin hubungan erat dengan wanita lain, sekalipun itu tidak baik, tapi itu wajar. Dan saya pun tak ingin selamanya hidup dalam dua dunia. Dunia penantian dan dunia kenyataan. Karena itu, Bapak Wong, biarlah saya menentukan sikap. Saya rela kehilangan dia kalau semua ini untuk kebahagiaannya. Dan saya pun mulai sekarang harus mengakhiri masa penantian yang panjang. Saya harus mulai belajar melupakannya. Semenjak pertemuannya dengan Arya Kamandanu kemarin, Meisin kelihatan murung. Sekalipun dia sudah menetapkan untuk melupakannya, tapi hatinya masih belum bisa menerima. Kakang Kamandanu, aku rela kehilangan dirimu. Aku sadar tak ada yang kekal di dunia ini. Dalam waktu singkat semuanya bisa berubah. Datang dan pergi adalah persoalan yang mau tak mau harus dihadapi setiap insan. Demikian pula perjumpaan dan perpisahan. Kakang Kamandanu, aku rela kau menjadi milik adik Uni. Dia seorang wanita yang baik. Kukira dia mempunyai watak-watak yang tidak mengecewakan. Dia jujur, setia, dan menjunjung tinggi kehormatannya seorang wanita. Mudah-mudahan kalian bisa hidup bahagia selamanya. Adik Dini, pastilah mampu menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anakmu nanti. Meisin. Nona? Nona Meisin. Adik Ma. Saya tahu Nona sedang menangis, bukan? Iya. Nona tidak usah berdusta. Nona tidak usah menyembunyikan air mata Nona. Saya tahu Nona sedang bersedih hati. Ini adalah persoalan pribadi saya, adik Ma. Janganlah menghindar. Nona membutuhkan pertolongan. Nona membutuhkan kehadiran seseorang yang sanggup membuat kehidupan di sekitar Nona berseri-seri kembali. Dengarlah Nona. Sayalah orang itu. Saya sanggup mendampingi Nona baik dalam suka maupun duka. Saya bersedia mendampingi Nona menghadapi badai tantangan. Terima kasih, adik Ma. Tapi saya kira saya masih bisa menyelesaikannya sendiri. Menghadapi tantangan hidup berdua lebih ringan dibanding sendirian, Nona. Maaf, adik Ma. Bukannya saya menolak uluran tanganmu. Tapi saya sudah biasa menghadapi kesulitan hidup sendiri saja. Saya tahu persoalan yang sedang Nona hadapi. Persoalan itu memang cukup berat.
bicarakan dengan Bapak Wong semalam. Dan bukankah saya sudah mengatakan sebelumnya, menikah dengan laki-laki pribumi bukanlah barang yang sepele. Kita mempunyai adat kebiasaan yang berbeda dengan mereka. Banyak hal-hal yang bertentangan dan yang tidak mungkin dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Karena itu, Nona, sebaiknya Nona Mesin kembali ke jalur pemikiran yang benar. Sebagai seorang wanita keturunan asing, kalau Nona Mesin sedikit saja mau rendah hati, Nona akan memperoleh banyak keuntungan. Adik Ma, saya tidak pernah memandang hidup ini sebagaimana halnya orang berdagang yang hanya memikirkan keuntungan-keuntungan lahiriah semata-mata. Saya yakin hidup tanpa cinta, sekalipun bergelimang harta benda, tidak akan memperoleh kepuasan batin. Tapi apa yang telah Nona peroleh di negeri ini? Di negeri asing ini? Uang, kehormatan, cinta, ketenangan batin. Adik Ma, saya pun manusia biasa. Tentu saja saya boleh mendambakan sesuatu yang belum saya miliki sekarang ini. Nona Mesin, sudahlah. Tak ada apa-apanya di negeri ini. Tak ada yang kita peroleh di tempat terasing ini, kecuali kesengsaraan. Lain hanya kalau kita hidup di negeri kita sendiri. Kita bisa memperoleh segala-galanya. Kita hidup di tengah-tengah keluarga kita sendiri, bersama sanak famili kita sendiri, dan kita tinggal bersama sahabat-sahabat kita. Mereka sama dengan kita karena kita serumpun. Kita tak lagi menjadi orang asing. Kalau adik Ma meyakini semua itu, mengapa adik Ma tidak melaksanakannya? Saya ingin mengajak Nona. Mengapa harus dengan saya? Sebab saya sangat mencintai Nona. Dan saya ingin membahagiakan Nona. Dan itu tidak mungkin saya berikan selama kita masih bercokol di bumi orang. Ketika mereka tengah sibuk berbicara dan bertukar pikiran, Bapak Wong muncul dari balik pintu pondok dan mereka diajak masuk ke ruangan tengah. Saya telah berhasil menemui Tuan Tongsit. Kebetulan sekali sahabat saya itu sudah 14 hari berada di pantai Tuban. Menurut rencananya, dia akan kembali ke negerinya 2 hari lagi. Sekarang aku ingin mendengar ketegasanmu sekali lagi. Bagaimana, Ma? Apa kau ingin benar-benar kembali ke negeri leluhur? Benar, Bapak Wong. Coba dipikir sekali lagi. Saya sudah memikirkannya ratusan kali, Bapak Wong. Dan semakin saya pikirkan, semakin besar dorongan saya untuk segera melihat tanah leluhur. Oh, ya. Kalau begitu, baiklah. Kau bisa menumpang perahu dagang milik sahabatku itu. Terima kasih, Bapak Wong. Budi baik Bapak Wong tak pernah saya lupakan sepanjang usia saya. Iya. Nona Mesin, tolong bantu Mahuan menyiapkan perbekalan. Dan kalau Nona tidak keberatan, Nona boleh mengantarkan Mahuan ke pantai Tuban. Nona juga boleh mengajak Ratanca. Iya, Bapak Wong. Malam harinya,
Setelah menyiapkan bekal untuk Mahwan, Mesin gelisah di ruang tidurnya. Terngiang-ngiang apa yang dikatakan Mahwan tentang negeri Jawa. Benarkah negeri ini hanya menjadikan kesengsaraan bagiku? Tidak adakah harapan bagiku untuk memperoleh kedamaian dalam hati? Benarkah negeri leluhur jauh lebih indah? Apakah dapat dipastikan bahwa hidup di negeri sendiri jauh lebih nyaman? Entahlah, mungkin itu pendapat adikku, dan aku tidak seharusnya terpengaruh. Tapi apa yang telah diperoleh selama tinggal di bumi Jawa ini? Rasa-rasanya benar juga apa yang dikatakan adiknya. Kalau aku mau jujur, aku harus mengatakan bahwa tidak sesuatu pun yang kuperoleh di negeri ini kecuali kekecewaan demi kekecewaan. Lewat tengah malam, Mesin masih belum bisa tidur barang sepicing pun. Pikirannya menjadi kacau balau. Otaknya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak mungkin dijawabnya. Tapi akhirnya dia terlelap juga, dan dia menggeliat bangun ketika fajar mulai menyingsing. Mesin? Nona sudah berdandan rapi sekali. Iya, bukankah kita akan berangkat pagi-pagi? Iya, Nona. Bagaimana, Nona? Saya masih menunggu. Saya masih menunggu keputusan Nona. Saya sangat mengharapkan agar Nona Mesin bersedia ikut saya. Adik Ma, apa gunanya adik Ma mendesak-desakku terus-menerus? Apa artinya saya ikut adik Ma? Tinggal di negeri leluhur, sementara hati dan pikiran saya melekat di negeri ini. Nona Mesin, percayalah, kalau nanti Nona sudah berada di negeri sendiri, keadaannya menjadi lain. Sudahlah, ayo kita temui Bapak Wong. Beliau pasti sudah menunggu kita. Mereka segera menyeberangi ruangan tengah menuju ke serambi pondok. Bapak Wong dan Ratanca kelihatan sibuk mengikat barang-barang perbekalan di atas gerobak kuda. Laki-laki tua itu segera menengok ketika Mesin dan Mahwan menghampirinya. Banyak sekali barang-barangnya, Bapak Wong. Iya, Mahwan akan cukup lama berada di atas laut. Pelayaran menuju pelabuhan Kantung paling tidak membutuhkan waktu 30 hari. Saya kira perbekalan ini cukup memadai. Bapak Wong. Iya. Saya harus pergi, Bapak Wong. Berangkatlah, Mahwan. Hati-hati di jalan. Saya mohon doa restu Bapak Wong. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih atas pertolongan Bapak Wong. Atas perawatan Bapak Wong. Sudahlah, Ma. Cepat naik ke atas gerobak, ya. Ki Buyut Tungga akan mengantarkanmu sampai Tuban. Saya tinggal dulu, Bapak Wong. Iya. Hati-hati di jalan. Mahwan, Mesin dan Ratanca segera naik ke atas gerobak kuda. Mata Bapak Wong berkaca-kaca ketika roda-roda gerobak mulai bergerak. Menyusuri pantai Jawa Timur. Menjelang sore hari mereka tiba di pelabuhan Surabaya. Mereka tidak bermalam di situ, melainkan di desa Girisa.
Pagi harinya mereka meneruskan perjalanan, dan menjelang tengah hari, mereka sudah tiba di pusat pelelangan ikan Pantai Tuban. Nona Mesin, saya akan pergi sebentar. Saya harus menemui Tuan Tongsit, pemilik kapal. Saya disuruh Bapak Wong menyampaikan surat beliau. Kalau begitu, kau harus segera mengantarkannya, Ma. Surat itu penting sekali. Nona Mesin tidak akan kemana-mana, bukan? Barangkali saya akan ke pasar sebentar. Biarlah Ratanja menunggu di sini bersama Ki Buyut Tunggal. Aku sudah 3 kali mengelilingi pasar pelelangan ikan ini. Sudahlah, Wuni. Nampaknya usaha kita telah gagal. Di sebelah timur pasar ini ada perkampungan kecil, Kamandanu. Kau tidak ingin melihat ke sana? Tidak, Wuni. Aku sudah lelah. Aku lelah sekali. Kalau begitu, kita istirahat saja. Ayolah, kita cari tempat istirahat sambil minum. Aku haus sekali. Pasar pelelangan itu sudah sepi sekali. Hanya beberapa orang kelihatan berbelanja. Arya Kamandanu sudah hampir memutar punggung kudanya ketika mendadak pandangannya menangkap sosok tubuh seorang wanita. Wuni, lihat wanita yang di seberang jalan itu. Kau tunggu sebentar, Wuni. Kamandanu, tunggu! Nona. Tuan, ada apa, Tuan? Tuan mencari seseorang? Saya mencari... Saya? Untuk apa Tuan mencari saya? Maaf, Nona. Bukankah kita pernah bertemu? Waktu itu Nona sedang berjalan bersama seorang bocah di dekat desa Kapanjangan. Kalau tidak salah, waktu itu saya bertanya jalan paling dekat menuju Pantai Tuban. Iya, saya ingat. Iya, sepertinya saya pernah melihat Tuan. Tapi, mengapa Tuan mencari-cari saya? Saya ingin tahu siapa nama Nona. Saya ingin tahu siapa diri Nona. Untuk apa Tuan ingin tahu tentang diri saya? Maaf, Nona. Maaf kalau saya telah berbuat lancang. Apakah Nona bernama Mesin? Mesin? Baru pertama kali ini saya mendengarnya. Tuan keliru. Nama saya bukan Mesin. Nama saya Nyai Paricara. Nona jangan berdusta. Siapa yang berdusta? Lepaskan tangan saya, Tuan. Tuan, ini siapa? Tuan, jangan kurang ajar. Kaulah Mesin. Kau Mesin. Lepaskan tangan saya. Apakah Tuan masih waras? Saya mempunyai suami. Kalau suami saya tahu, pasti akan terjadi keributan. Kau pasti Mesin. Lepaskan. Kamandanu, apa yang kau lakukan di sini? Aduh, memalukan sekali. Lepaskan. Mesin. Kau pasti Mesin. Saya bukan Mesin. Tuan keliru. Saya bukan Mesin. Mesin. Mengapa kau membohongi aku? Ingat, Kamandanu, dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia bukan kakak Mesin. Mengapa kau paksa-paksa juga? Dia Mesin, Wuni. Aku yakin dia Mesin. Mesin! Tunggu, Mesin! Aku tahu kau Mesin! Mesin istrinya. Dia segera melompat ke atas kuda sambil terus berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Wah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.